Coba Anda perhatikan, Anda baca dengan seksama screenshot yang saya tampilkan di sebelah ini. Dan langsung akan saya bacakan. Kalau nggak berani di publik, berarti saya yakin itu tidak benar. Karena kenyataan semu cinta dan bersatu bersama habaib. Saya orang Pasuruan menjadi saksi. Para kiai pesantren besar di Pasuruan dan Probolinggo semua cinta habaib, cinta pada Habib Taufik Assegaf, mesra dan bersatu bersama habaib. Apalagi pesantren Sidogiri sangat cinta dan mesra bersama habaib. Mau difitnah apapun, Sidogiri dan habaib tidak bisa akan terpisahkan atau terpecah, karena Sidogiri dan habaib selalu bersatu. Dan Sidogiri sudah jelas mengeluarkan buku dengan resmi untuk membantah para tukang fitnah dan adu domba. Kami lebih percaya ulama dan habaib ketimbang tukang buat konten perpecahan yang nggak ada manfaatnya, hanya menyebarkan perpecahan dan adu domba. Mau dia adu domba seperti apapun, tidak akan bisa. Sudah jelas, Sidogiri telah mengeluarkan buku secara resmi bahwa Sidogiri cinta habaib dan bersatu bersama habaib. Lebih percaya buku resmi Sidogiri ketimbang YouTuber yang cuma mau memecah belah. Oke, mari kita bahas. Betulnya tidak nyambung narasi yang saya bacakan dari salah satu komentator di kolom komentar Awi Kertapati channel yang barusan saya baca dan Anda lihat screenshotnya tadi. Dengan pembahasan yang selama ini terus disuarakan oleh para konten kreator, bahkan oleh para kiai, oleh para ustadz, dan sekarang ini yang sudah terbentuk di semua wilayah, PWI Laskar Sabilillah yang terus tidak ada henti-hentinya ketika ada temuan-temuan yang itu memang perlu disampaikan ke publik mengenai kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi yang terkait dengan nasabnya yang palsu itu, dan seterusnya. Kalau kita kaitkan dengan hubungan harmonis yang sebelumnya polemik ini berlangsung, contoh saja Kiai Haji Marzuki Mustafa. Anda pasti sudah lihat tuh VT-nya, bagaimana beliau menyampaikan ungkapannya bahwa sebelumnya memang mengagumi para klan Ba'alwi dengan karya-karyanya, kitab A, B, C, dan seterusnya. Tapi ketika ada temuan baru, ada penelitian baru mengenai nasabnya yang terus dikumandangkan oleh klan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi, kan tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Dan jelas-jelas sudah didokumentasikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan karya terbarunya, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Jadi sebetulnya tidak nyambung nasab yang batil, nasab yang palsu, nasab yang dan seterusnya. Kalaupun masih ada hubungan baik secara harmonis, itu kan konteksnya adalah komunitas, organisasi. Lu jangankan di Ponpes Sidogiri, di PBNU aja kan masih banyak klan Ba'alwi sebagai pengurus di sana. Lu kurang baik gimana mereka nih berhubungan antara ketua umum, ketua bidang-bidang, dan seterusnya. Jadi dua hal yang berbeda, tapi jangan digeneralisir gitu loh, diamprokan bersama, sehingga konten-konten kreator yang membahas mengenai nasab klan Ba'alwi terus menyinggung tentang Ponpes Sidogiri itu sebagai sebuah propaganda, sebagai sebuah adu domba yang berusaha memecah belah antara kiai, ulama, ustadz, dan habaib di internal Ponpes Sidogiri. Itu tidak nyambung sebetulnya. Tapi karena pemahaman, pemikiran dari para muhibin klan Ba'alwi sendiri yang memang sempit, ya akhirnya apa? Di semua PT, di semua video, Anda pasti lihat kan,
Tidak akan terpisahkan antara ulama, kiai, dan habaib. I love you habaib, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, ya itulah. Memang kapasitas kemampuan mereka berpikir ya sudah cuman sampai di situ aja. Dan saya mengonten ini kemarin yang tentang topik Assegaf yang merupakan biang kerok sampai hari ini, karena mereka tentu saja kelompok mereka tidak terima kalau nasabnya diacak-acak terus kan. Dan diacak-acak ini kan bukan dengan dasar hanya bacot kuar-kuar. Kalaupun ada orang mencaci maki, membuli dan seterusnya, ya itu menjadi efek, menjadi akibat yang harus mereka tanggung, khususnya Glenn Balawi. Dia harus menanggung risiko yang seperti itu karena Anda sudah lama menikmati ya penerima manfaat dari Anda terus mengumandangkan nasab Anda yang tersambung ke dzurriyyat Nabi, kemudian membuat kitab ini, kitab itu, bahkan diajarkan di ponpes yang khususnya kita bicara di Jawa Timur ya. Dan banyak sekali yang sudah menjadi pengikut akut Anda, taklid buta, dan seterusnya. Nah sekarang begitu dibongkar, yang mulai adalah secara ilmiah, berdasarkan sejarah dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan karya terbarunya, ulama menggugat nasab palsu ini, yaitu sudah menjadi resiko dan akibat Anda harus menelan pil pahit itu para Glenn Balawi. Yang sekarang ini terus bagaimana caranya agar Muhyiddin itu dorong terus untuk menguatkan nasab mereka agar kembali berkibar dengan cara yang saya utarakan kemarin, senyap, bergerilya tanpa media sosial, terus merayu para kiai, para ulama, para ustadz, para tokoh-tokoh penting di Jawa Timur ini untuk kembali lagi mengangkat nasab Glenn Balawi ini agar tidak mengalami kepunahan atau kehancuran. Padahal di luar sana, di luar pondok pesantren, secara umum masyarakat sudah mempunyai kesimpulan. Dan kesimpulan itu bukan berdasarkan hanya ngawur saja. Kita lihat bagaimana ya grafik penjualan dari karya terbaru Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Sudah 600 lebih buku ini terjual dan tersebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terlepas mereka hanya penasaran mau melihat seperti apa, tapi ini bukti bahwa orang pun juga ingin mengetahui yang secara mendalam berdasarkan tulisan Kiai Haji Madudin. Ini kan jelas fakta loh. Bukan ngarang, bukan bacot doang, memfitnah, mengadu domba, dan seterusnya kan. Tapi sudahlah, memang Glenn Balawi dan para muhibinnya itu sudah kapasitas berpikirnya itu sudah sampai di situ aja, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Yang intinya sekarang ini adalah begitu ada temuan-temuan baru ya terus langsung disuarakan. Persoalan itu menjadi akhirnya diserang balik menjadi fitnah, menjadi adu domba oleh Glenn Balawi, menyuruh para muhibin-muhibinnya, ya sudah itu kan resiko juga. Akibat ya mereka tetap tidak mau mengakui bahwa mereka ini bukan siapa-siapa di Indonesia ini, hanya seorang keturunan imigran yang kemarin juga udah dibahas dan diulang-ulang, kewarganegaraan imigran Yaman, Hadramut, Glenn Balawi atau para Habib di Indonesia ini ilegal status kewarganegaraannya, meskipun punya KTP atau punya KK dan bisa ngencuk bahkan ya wanita-wanita pribumi, kan seperti itu. Nah, ini juga ada informasi terbaru dari seorang kiai yang merupakan salah satu
pengurus dari Ponpes Sidogiri, Anda pasti tahu lah. Dan tidak perlu saya sebut namanya dan seterusnya. Tapi pasti Anda tahu. Dan saya juga dapat WhatsApp dari beliau. Kemarin Anda pasti sudah lihat di beberapa channel YouTube yang diposting oleh beberapa konten kreator. Bocornya voice note Taufik Assegaf dengan pengurus di Ponpes Sidogiri. Dari sini kita coba mau ada pembuktian yang terbalik, yang itu juga narasumbernya jelas, asli, bukan dari kalangan di luar Ponpes Sidogiri, tapi otentik dari pengurus atau salah satu pengurus lah di Ponpes Sidogiri. Jadi sekali lagi ini bukan mau mencampuri urusan internal pondok pesantren Sidogiri, yang dalam hal ini konteksnya mengenai hubungan harmonis para kiai, para ulama, para ustadz di sana dengan para habaib. Tidak, silakan aja mau harmonis, mau langgeng, mau bagaimana, mau punya kepentingan apa, monggo kerso. Kita tidak akan mencampuri internal dari Ponpes Sidogiri. Ini tidak terkait dengan masalah keharmonisan hubungan, memecah belah hubungan, tidak akan terpisahkan antara ulama, kiai, ustadz dengan baik. Tidak ada kaitan dengan hal-hal seperti itu. Karena ketika kita membicarakan mengenai hubungan, itu pasti terkait dengan person atau personal dengan personal. Itu menjadi hak masing-masing. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Mungkin Anda sekarang ini sedang harmonis berhubungan, entah bisnis, entah apa, bertetangga, satu komunitas, dan segala macam, silahkan Anda. Bagaimana Anda melakukannya? Karena itu sekali lagi menjadi persoalan internal, persoalan personil antara pribadi dengan pribadi. Tapi kalau terkait dengan kejanggalan-kejanggalan sebagai temuan baru dari klan Balawi yang ditemukan oleh beberapa tokoh, dalam hal ini adalah pengurus Ponpes Sidogiri, tidak disebut namanya ya, yaitu perlu dipublish, diberitahukan ke masyarakat. Ini loh kejanggalan-kejanggalannya, khususnya yang terkait dengan nama Taufik Assegaf. Itu perlu Anda pahami. Jadi tolong bisa memisahkan itu loh. Ngomong apa, konteksnya apa, jangan di generalisir gitu loh. Ngomong terus dengan konteks, jangan lompat. Akhirnya terjadi ya cuman gontok-gontokan. Nah makanya timbullah caci maki, bully, macam-macam. Karena memang pembicaranya tidak melalui konteks yang jelas, dengan dasar yang jelas, dan output yang jelas gitu loh. Saya tidak akan sebut lagi bagaimana si Taufik Assegaf, pasti Anda sudah tahu bagaimana riwayatnya, dan ini memang akan terus dibicarakan terus supaya paham betul masyarakat Indonesia ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.